Halo, selamat datang di Jatin Channel. Kali ini kita akan membahas materi SMA kelas 10 tentang manajemen. Untuk penjelasannya, mari kita lihat definisi manajemen. Definisi manajemen ini bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah dilihat dari segi seni, merupakan seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian dilihat dari segi ilmu pengetahuan, manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, dilihat dari segi proses, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan kepengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Nah, itu adalah 3 definisi manajemen. Selanjutnya adalah 6. Yang pertama adalah kita lihat kenapa manusia ini menjadi penggerak penentu keberhasilan suatu tujuan, ya. Kemudian yang kedua adalah uang atau money ini berperan sebagai alat tukar atau alat mengukur nilai. Dalam aktivitas manajemen, uang digunakan untuk membiayai tenaga kerja, kemudian membeli bahan dan mesin, kemudian membiayai kegiatan pemasaran, serta membiayai penelitian metode kerja. Jadi segala bentuk pembiayaan harus dipertimbangkan secara teliti dan rasional agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu bahan atau materials. Nah, bahan atau materials ini terdiri atas bahan mentah, kemudian ada barang setengah jadi, dan ada barang jadi. Ketersediaan barang bahan sangat vital di sini memproduksi untuk mencapai hasil yang baik. Kemudian bahan yang berkualitas perlu diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Untuk memilih dan mengolah bahan berkualitas, ini diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya. Selanjutnya yang keempat, kita lihat unsur keempat adalah mesin. Nah, kenapa mesin ini menjadi salah satu unsur? Nah, mesin proses dalam produksi, kemudian bisa menciptakan efisiensi kerja, kemudian serta meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi. Kemudian pemakaian mesin ini berkaitan dengan penentuan teknik produksi berbasis padat modal. Artinya apa? Padat modal ini adalah perusahaan yang mempunyai modal besar. Maka ini biasanya memakai mesin untuk memproduksi barangnya sehingga yang dihasilkannya akan lebih efektif dan berkualitas lebih tinggi daripada perusahaan yang menggunakan berbasis padat karya atau misalnya dengan karyawan manusia. Nah, kemudian yang kelima adalah metode. Metode ini adalah cara kerja yang terstruktur dengan segala aspek pertimbangan. Nah, apa maksudnya dengan metode ini? Metode ini menggambarkan tata cara kerja yang teratur, kemudian terstruktur dengan mempertimbangkan semua aspek, ya, entah itu fasilitas yang ada, kemudian alokasi waktunya, kemudian uang untuk kegiatan usahanya, kemudian pemanfaatan bahan dalam efektivitas manajemen perlu didukung oleh metode kerja yang efisien pula. Oleh karena itu, pelaksanaan suatu pekerjaan ini perlu memerlukan metode yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan. Oke, selanjutnya adalah yang keenam, pasar atau market. Kita ketahui pasar ini adalah tempat untuk menyalurkan hasil produksi dari perusahaan. Nah, apa perannya pasar dalam aktivitas manajemen? Di sini kita ketahui ya, pasar dalam untuk menyalurkan dan memasarkan hasil produksi perusahaan. Kemudian penguasaan pasar dalam rangka memasarkan hasil produksi merupakan faktor yang penting nih dalam menjaga kelangsungan usaha.
Tidak hanya tempat menyalurkan hasil produksi, pasar juga ini berperan sebagai faktor pendorong peningkatan kualitas hasil produksi. Dengan menganalisis pasar, perusahaan ini mampu menerjemahkan selera dan mengetahui daya beli konsumen atas produk yang dihasilkan. Nah, itu adalah unsur-unsur dari manajemen. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, sekarang tingkatan manajemen. Jadi tingkatan manajemen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah manajemen puncak atau top manajemen. Top manajemen ini adalah manajemen puncak, biasanya terdiri dari atas dewan direksi dan direktur utama di sini. Jadi tugas dari manajemen puncak ini adalah merencanakan kegiatan dan strategi serta mengarahkan jalannya perusahaan. Nah, manajemen puncak ini bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas suatu organisasi. Nah, contohnya manajemen puncak nih seperti tadi sudah disebutkan di depan ya, seperti direktur, kemudian chief executive officer atau CEO, dan chief financial officer atau CFO. Nah, itu adalah manajemen puncak atau top manajemen. Kemudian yang kedua adalah manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah biasanya ini memimpin suatu divisi atau departemen tertentu. Jadi manajemen menengah ini menjadi penghubung nih antara manajemen puncak dan manajemen lini pertama. Ya, tugas manajemen menengah adalah menggerakkan, memahami, memotivasi orang lain, kemudian baik secara individu maupun kelompok. Oke, contoh-contoh yang menempati manajemen menengah ini adalah seperti kepala bagian, kemudian pimpinan proyek, kemudian manajer pabrik, kemudian manajer divisi. Nah, itu contoh yang menempati manajemen menengah ini. Kemudian yang terakhir adalah manajemen pelaksana atau yang disebut lain juga seperti manajemen lini pertama. Jadi sama saja ya, atau first linear management. Oke, manajemen pelaksana atau manajemen lini pertama ini bertugas menjalankan rencana yang dibuat oleh manajemen menengah. Jadi di sini karyawan yang berada dalam manajemen lini pertama ini harus memiliki keterampilan teknis. Jadi manajemen lini pertama memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Manajemen lini pertama bertanggung jawab melaksanakan keputusan dan rencana yang ditetapkan oleh manajemen tingkat menengah. Mencakup apa? Mencakup prosedur, teknik, kemudian pengetahuan dan keahlian di bidang khusus. Nah, contoh yang menempati ini ya seperti supervisor, kemudian manajemen atau manajer shift ya. Kemudian ada manajer area, kemudian ada manajer kantor, kemudian ada manajer departemen, kemudian ada mandor. Nah, itu adalah manajemen lini pertama atau manajemen pelaksana. Oke, kita lanjutkan setelah tingkatan manajemen. Oke, sekarang prinsip-prinsip dari manajemen. Nah, jadi prinsip manajemen ini ada 14. Oke, yang pertama di situ adalah division of work. Nah, apa itu? Jadi di sini adalah pembagian kerja ya maksudnya. Jadi pembagian kerja ini harus jelas nih. Untuk apa? Agar perusahaan ini dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Nah, apakah menempatkan seseorang ini harus sesuai dengan posisinya atau sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, jadi di pembagian kerja ini ada istilah atau prinsip the right man in the right place. Artinya apa? Di sini adalah orang ini ditempatkan sesuai dengan keahlian masing-masing. Ya, prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendapatan tenaga kerja ini sesuai atau perusahaan harus objektif, ya.
sesuai dengan kemampuannya atau keahliannya tadi. Pembagian atau spesialisasi kerja harus disesuaikan kemampuan dan keahlian tenaga kerja agar proses kerja ini berlangsung secara efektif. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada authority of responsibility. Nah, itu apa? Di sini wewenang dan tanggung jawab ya. Nah, jadi wewenang dan tanggung jawab ini merupakan hak untuk mengambil keputusan sehubungan dengan tugas, tanggung jawab atau pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi tanggung jawab adalah tugas dan fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh seorang karyawan harus melaksanakan wewenang yang diberikan. Jadi wewenang dan tanggung jawab ini harus dilakukan secara imbang ya di prinsip yang kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Kita lihat ya, yang ketiga disiplin. Nah, kenapa disiplin ini menjadi prinsip dalam manajemen? Jadi sikap atau disiplin ini harus dimiliki oleh setiap karyawan dalam suatu organisasi agar pendelegasian atau penyampaian wewenang itu berlangsung secara efektif. Jadi disiplin ini ditunjukkan dengan apa? Ketaatan dan kepatuhan terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab karyawan tersebut. Oke, selanjutnya adalah unity of command. Nah, apa ini? Ya, kesatuan perintah ya, yang ke-5 di sini. Yang keempat ya. Unity of command atau kesatuan perintah. Jadi setiap karyawan ini perlu memperhatikan prinsip kesatuan perintah. Nah, tujuannya apa? Agar karyawan ini tidak mengalami kebingungan atas perintah atasan. Ya, karyawan ini perlu mengetahui nih pihak yang harus bertanggung jawab sesuai dengan yang dimilikinya. Jadi perintah yang diberikan ini berupa lisan atau berupa tulisan. Oke. Kemudian yang kelima ini adalah unity of direction. Apa ini? Yaitu kesatuan pengarahan. Ya. Pengarahan ini merupakan kegiatan mengintegrasikan usaha anggota atau kelompok sehingga tugas yang dibebankan ini dapat diselesaikan. Nah, selain itu karyawan juga harus ini mengetahui batas wewenang dan tanggung jawab yang diterimanya. Oke ya. Yang keenam adalah subordination of individual interest. Apa ini? Ini adalah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi di sini maksudnya ya. Nah, dalam perusahaan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ini harus diprioritaskan. Tujuannya agar setiap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan baik. Jadi prinsip ini terwujud jika setiap karyawan ini merasa nyaman nih dalam bekerja, jadi tidak ada tekanan. Oke, selanjutnya prinsip yang ketujuh ini ada remuneration ya, atau penggajian di sini. Ya. Jadi gaji atau upah merupakan imbal jasa atau kompensasi atas keterlibatan faktor produksi tenaga kerja dalam proses produksi. Jadi prinsip penggajian ini harus dipikirkan agar karyawan ini dapat bekerja dengan tenang. Ya, kalau karyawan tidak memikirkan gaji, pasti akan kerja lebih fokus dan bisa menghasilkan barang produksi yang lebih berkualitas. Jadi pemberian gaji ini yang layak dapat menumbuhkan kedisiplinan dan semangat tinggi untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Ya, baik. Selanjutnya adalah yang ke-8. Ini ada the degree of centralization. Ya, maksudnya ini adalah pemusatan wewenang ya, yang ke-8 ini. Jadi pemusatan wewenang atau sentralisasi ini dimaksudkan untuk menghindari kesimpangsiuran wewenang dan tanggung jawab. Jadi sentralisasi ini merujuk pada pemusatan wewenang pada suatu manajer sehingga seluruh aktivitas manajemen ini dapat dikendalikan. Sentralisasi ini biasanya diterapkan dalam organisasi yang berskala kecil. Jadi pada suatu organisasi yang besar, pembagian wewenang ini dapat menggunakan sistem desentralisasi. Nah, desentralisasi ini terkait apa? Terkait dengan pembagian wewenang kepada beberapa manajer dalam bidang pekerjaan masing-masing.
ya. Jadi beda kalau misalkan pemusatan wewenang ini lebih cenderung ke perusahaan yang skalanya kecil ya, tetapi kalau yang skala besar biasanya ini memakai sistem desentralisasi, yaitu apa? Yang tadi telah Bapak jelaskan sebelumnya, yaitu dengan bagian wewenang kepada beberapa manajer-manajer untuk mengetahui atau membidangi pekerjaan tertentu. Kemudian yang ke-9 ini ada scale of change ya. Si maksud ini adalah rantai skalar ya, atau yang bisa disebut seperti ini ya, hubungan ya, struktur. Oke. Nah, jadi rantai skalar bermula ini dari atasan hingga tingkat rendah, artinya strukturnya itu dari atas sampai rendah, berhubungan ya. Nah, prinsip ini menunjukkan garis wewenang dalam sebuah organisasi harus jelas. Jadi prinsip rantai skalar ini memudahkan komunikasi antar karyawan, kemudian dalam tingkatan manajemen yang sama. Dengan prinsip tersebut akan terjadi komunikasi yang efektif dari manajemen puncak hingga manajemen lini pertama. Baik, selanjutnya yang ke-10, prinsip 10 ada order. Ya, order ini kalau yang perusahaan tata tertib ya. Jadi tata tertib dengan aturan yang harus dipatuhi dalam lingkungan kerja. Jadi tata tertib memungkinkan lingkungan kerja ini menjadi nyaman dan tenang. Jadi ketertiban di lingkungan kerja ini sangat penting nih, karena dapat menciptakan suasana yang nyaman. Bayangkan kalau misalkan tidak ada tata tertib aturan dalam perusahaan, jadi pasti akan kacau ya, tidak bisa nyaman dalam bekerja. Kemudian yang ke-11 nih, prinsip equity ya, atau keadilan ya. Prinsip keadilan ini mendorong timbulnya loyalitas nih karyawan terhadap pekerjaan. Jadi kalau misalkan perusahaan ini menerapkan mendorong timbulnya rasa memiliki loyal ya, pasti akan melakukan apapun untuk perusahaan tersebut. Jadi prinsip keadilan ini diperlukan agar setiap bawahan ini setia nih terhadap para pemimpin dan organisasinya. Jadi prinsip keadilan itu memberikan segala sesuatu yang menjadi haknya kepada setiap orang. Oke. Kemudian selanjutnya yang ke-12 ini adalah stability of turnover personal. Nah, apa maksudnya di sini? Jadi jumlah keluar masuk karyawan atau dalam perusahaan ini harus tetap dijaga ya. Perusahaan ini harus memperhatikan nih stabilitas perputaran tenaga kerjanya agar tercipta kondisi yang seimbang. Jadi jangan sampai misalnya perusahaan ini baru 1 minggu itu sudah menerima karyawan baru ya. Itu berarti tidak menjaga stabilitas ini nih jabatan para ini karyawannya ya. Ini akan mempengaruhi kinerjanya juga ya. Jadi tujuannya apa di sini? Agar tugas pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan ini bisa dilaksanakan dengan baik, bertanggung jawab. Kestabilan ini terwujud jika lingkungan kerja ini berkembang sikap disiplin. Kemudian yang ke-13 ya, yang ke-13 ini adalah inisiatif atau prakarsa ya, inisiatif diri. Jadi prinsip ini dimaksudkan agar setiap orang ini diberikan kesempatan nih mengungkapkan inisiatif atau ide-ide kreatifnya. Jadi ide kreatif ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan cara kerja, kemudian prosedur kerja, walaupun dalam menjalankan rencana baru terkait dengan pekerjaan. Inisiatif ini perlu nih diapresiasi dan dihargai secara layak karena dapat memotivasi karyawan dalam bekerja. Oke, prinsip yang terakhir ini adalah spirit the corps ya. Jadi semangat korps kesatuan ya. Di sini kenapa? Untuk menimbulkan ini semangat persatuan hubungan kerja yang baik ya, dengan rasa setia kawan antar karyawan. Jadi prinsip ini perlu dimanfaatkan nih untuk kepentingan positif yang bersifat konstruktif dan rasional. Prinsip ini merupakan salah satu kekuatan
bagi perkembangan suatu organisasi. Jadi kalau misalnya semua karyawan itu memiliki rasa ini, ya, pasti perusahaan itu bisa berkembang, ya, bisa berkembang, bisa maju karena merasa memiliki bagi satu kesatuan yang utuh. Oke, baik, itu adalah prinsip-prinsip dari manajemen, ada 14. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang yang menjadi bidang manajemen. Jadi bidang manajemen itu ada 5. Pertama di sini adalah bidang produksi, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bidang produksi? Ya, pasti kalian sudah tahu semua nih. Produksi ini pasti berkaitan dengan pembuatan barang, ya. Jadi tugasnya apa di sini? Bidang manajemen produksi ini adalah mengatur, kemudian menggunakan sumber daya. Kemudian bidang ini juga harus menciptakan efisiensi dalam proses produksi. Ya, penerapan fungsi ini manajemen produksi antara lain seperti merencanakan produksi, kemudian pengorganisasian produksi, kemudian penggerakan dalam produksi, kemudian mengendalikan atau mengontrol hasil produksi. Kemudian proses manajemen produksi ini yaitu pertama pemilihan, ya, pemilihan bahan ya tentunya, ya. Kemudian ada perancangan, kemudian ada pengoperasian, kemudian ada pengawasan, dan ada pembaruan. Nah, itu adalah proses di dalam manajemen produksi. Oke, selanjutnya di sini yang kedua adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini adalah manajemen yang bertugas untuk memasarkan produk yang telah dibuat atau diproduksi. Jadi pihak yang bertanggung jawab memasarkan produk adalah tenaga pemasar dalam manajemen pemasaran ini, atau yang disebut dengan marketing, ya. Kemudian tugas dari manajemen pemasaran ini antara lain adalah penganalisaan, kemudian ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program-program, kemudian aspek yang perlu diperhatikan juga dalam pemasaran barang ini adalah strategi atau metode dalam memasarkan barang tersebut sehingga barang yang dihasilkan ini bisa tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga di sini adalah manajemen keuangan, ya. Manajemen keuangan. Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian nih kalau membahas tentang manajemen keuangan? Manajemen keuangan ini sebenarnya berkaitan dengan aktivitas merencanakan, menganalisis, dan mengendalikan keuangan perusahaan, ya. Nah, jadi aktivitas ini membantu perusahaan dalam rangka apa? Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke. Kemudian yang keempat di sini ada manajemen personalia, ya. Apa ini yang dimaksud dengan manajemen personalia? Jadi manajemen personalia disebut juga dengan manajemen sumber daya manusia, ya. Oke. Kemudian manajemen personalia ini berfungsi untuk apa? Merekrut karyawan, ya. Kemudian memilih karyawan sesuai dengan keahliannya, kemudian menyelenggarakan pelatihan, kemudian menciptakan lingkungan dan kondisi kerja yang menunjang pencapaian produktivitas, kemudian menyusun struktur penggajian sesuai dengan bidang pekerjaannya, kemudian menyusun job deskripsi, ya, kemudian menganalisis jabatan tertentu, kemudian melakukan rotasi mutasi jabatan, ya, kemudian memotivasi karyawan. Nah, kemudian bisa juga ini memberhentikan karyawan atau mungkin dengan pensiun sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, itu ada tugas-tugas dari manajemen personalia. Yang terakhir di sini adalah manajemen administrasi. Nah, apa ini manajemen administrasi? Jadi manajemen administrasi ini merupakan bidang manajemen penyusunan, pengaturan, pengorganisasian, pengendalian, inventaris, ya, informasi, arsip-arsip perusahaan. Jadi arsip ini diartikan sebagai bukti dokumentasi kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan. Manajemen administrasi ini mendukung ini terselenggaranya kegiatan usaha perusahaan. Jadi manajemen administrasi ini memberikan
layanan informasi, bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Nah, itu adalah penjelasan bidang-bidang manajemen ya, ada 5 bidangnya. Oke, kita lihat selanjutnya adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini ada 4 secara garis besar ya. Fungsi yang pertama, fungsi manajemen pertama ini adalah perencanaan atau planning. Adalah proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan tersebut dapat dicapai. Nah, jadi tugas dari ini perencanaan ini meliputi apa? Yaitu meliputi penentuan strategi, kemudian kebijakan program, kemudian prosedurnya bagaimana, kemudian metodenya bagaimana, kemudian anggarannya seperti apa, kemudian standar yang diperlukan dalam mencapai tujuan itu seperti apa. Nah, itu adalah tugas-tugas atau fungsi di bagian perencanaan. Kemudian yang kedua di sini adalah pengorganisasian atau organizing ya. Nah, apa ini? Pengorganisasian ini adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang atau alat-alat, kemudian tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta satu kesatuan yang dapat digerakkan untuk mencapai tujuan. Oke, dalam pengorganisasian, ya, ini yang dilakukan adalah contohnya seperti proses pembagian tugas, kemudian wewenang, dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, itu bagian-bagian dari organizing. Oke, yang ketiga di sini ada pelaksanaan atau actuating. Nah, apa yang dimaksud pelaksanaan di sini? Adalah suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses penggerakan ini ya, fungsinya meliputi fungsi perencanaan, kemudian pengorganisasian dan pengawasan. Dalam manajemen, fungsi penggerakan ini berperan menggerakkan orang-orang untuk bekerja secara sadar dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Oke ya. Kemudian dilihat dari perannya, fungsi penggerakan ya, berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Jadi banyak manajer beranggapan fungsi penggerakan ini sebagai intisari dari manajemen ya. Yang keempat ini adalah pengawasan atau controlling, adalah tindakan meneliti apakah segala sesuatu telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oke, fungsi pengendalian ini bertujuan untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan, misalnya ada penyimpangan, ada penyelewengan, atau kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, itu materi tentang manajemen. Sekian untuk materi hari ini dan terima kasih.